Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari, salah satu dosen dari program studi S1 Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh yaitu mata kuliah mengenai yang pertama, pengantar perpajakan, yang kedua, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang ketiga, perbandingan administrasi perpajakan internasional, yang keempat, manajemen perpajakan, dan yang kelima adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah yang saat ini sedang saya ampuh, yaitu Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional. Mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami. Mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester. Kemudian, pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perbandingan administrasi perpajakan internasional dalam perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara ASEAN. Pada pencapaian pembelajaran, khususnya pada lulusan atau CPL program studi mata kuliah ini adalah mahasiswa menguasai prinsip dasar perpajakan dan pungutan lainnya dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya, capaian pembelajaran yang ada pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menganalisis dan mengaplikasikan konsep umum yurisdiksi pemajakan dan jenis pajak berganda. Yang kedua, menganalisis dan mengaplikasikan ketentuan sumber penghasilan. Yang ketiga, menganalisis dan mengaplikasikan konsep umum tentang perbedaan pemajakan penghasilan wajib pajak luar negeri dan wajib pajak dalam negeri. Yang keempat, menganalisis dan mengaplikasikan tentang metode penghindaran pajak berganda. Yang kelima, menganalisis dan mengaplikasikan tentang konsep umum, esensi, hakikat, tujuan, dan model traktat dalam P3B. Yang keenam, menganalisis dan mengaplikasikan tentang konsep umum tempat tinggal ganda atau double resident. Yang ketujuh, menganalisis dan mengaplikasikan tentang konsep dan jenis laba bentuk usaha tetap pada P3B antara Indonesia dengan ASEAN. Yang kedelapan, menganalisis dan mengaplikasikan konsep umum tentang sewa harta, laba, dan pengalihan laba. Yang kesembilan, menganalisis dan mengaplikasikan aspek perpajakan atas jalur lalu lintas internasional. Yang kesepuluh, menganalisis dan mengaplikasikan tentang hubungan istimewa pada P3B antara Indonesia dengan ASEAN. Yang ke-11, menganalisis dan mengaplikasikan pajak ganda atas dividen, bunga, dan royalti. Yang ke-12, menganalisis dan mengaplikasikan tentang batasan tenaga ahli dan penghasilan tenaga ahli pada P3B. Yang ke-13, menganalisis dan mengaplikasikan tentang batasan pegawai, pejabat pemerintah, dan anggota direksi pada P3B antara Indonesia dengan negara ASEAN. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengaplikasikan syarat dan pencegahan pajak berganda. Dalam proses pembelajaran di Institut Setiami ini menggunakan metode hybrid, di mana perkuliahan dapat dilaksanakan melalui daring, yaitu dengan menggunakan tools seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan forum diskusi mahasiswa di SSO. Dan metode luring itu dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selanjutnya, teknik yang saya gunakan dalam perkuliahan yaitu menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Yang pertama yaitu delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik.
Metode yang saya gunakan yaitu berupa ceramah dan diskusi. Dan juga saya membuat materi yang interaktif dan menarik dalam slide PPT. Kemudian saya juga menggunakan istilah yang mudah dipahami mahasiswa, namun tetap pada esensi pembelajaran. Mahasiswa juga saya berikan kesempatan untuk mendiskusikan mengenai isu-isu terkini yang ada di bidang perpajakan, khususnya pada pajak internasional. Yang kedua, tekniknya yaitu interaction, yaitu teknik bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas dan ataupun di Zoom. Di kelas saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya ataupun yang aktif memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Hal ini membuat perkuliahan dapat berjalan dengan dua arah. Selain itu, sebelum mulai perkuliahan, saya juga biasanya melakukan review materi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan materi yang sudah saya berikan pada sesi di pertemuan sebelumnya. Yang mana ini bertujuan adalah agar mahasiswa ini dapat mengingat kembali materi sebelumnya sebelum kita memulai materi berikutnya. Sesekali saya juga memberikan reward bagi mahasiswa yang aktif untuk memberikan jawaban ataupun berani bertanya dengan tujuan mahasiswa ini dapat termotivasi lebih aktif lagi di kelas. Dan menurut saya ini metodenya seperti sangat cukup efektif. Lalu yang ketiga yaitu teknik assessment, yaitu bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Beberapa hal menjadi poin penilaian evaluasi hasil pembelajaran adalah absensi sebesar 10%, perilaku 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Dengan total pembobotan hasil pembelajaran sebesar 100%. Untuk kehadiran mahasiswa dan dosen sudah menggunakan single sign-on atau SSO, di mana dosen wajib mengunggah materi H-1 sebelum perkuliahan dimulai. Dan mahasiswa mendownload materi yang sudah diupload oleh dosen sebagai bukti kehadiran. Saya memberikan nilai yang objektif dengan memberikan poin nilai yang lebih tinggi kepada mahasiswa yang berani aktif di kelas, termasuk mampu menjawab pertanyaan, berani mengajukan pertanyaan juga, dan terakhir disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Dalam perkuliahan, saya menyediakan slide-slide seperti PPT ataupun literasi-literasi buku yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Saya juga memiliki strategi dan inovasi pembelajaran yang diharapkan, dengan harapan agar dapat tercapainya hasil pembelajaran mahasiswa dan lulusan sesuai dengan kompetensi yang memiliki keunggulan daya saing. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional untuk mahasiswa program studi S1 Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas dan melalui Zoom meeting. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional pada minggu ke-11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita pertemuan ke-11 ya dalam mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional. Sebelum materi kita mulai, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita masuk ke pertemuan 11 dengan materi yaitu konsep umum tentang dividen, bunga, dan royalti dalam P3B ya. Jadi membahas tentang passive income ya. Passive income ini dividen yang pertama, lalu yang kedua bunga, dan yang tiga adalah royalti. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita mereview sedikit terlebih dahulu ya materi kita yang telah kita pelajari di minggu lalu ya. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian dari hubungan istimewa dalam konsep perpajakan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan sebutkan nama dan NPM. Perkenalkan, nama saya Duli Alfalzaidan. NPM saya CA22 1110002. Menurut saya, hubungan istimewa dalam konsep perpajakan itu melibatkan dua individu atau dua perusahaan itu.
bisa hubungan bisnis, hubungan keluarga, atau kepemilikan saham. Oke, betul. Jadi jadi nanti kita rangkum jawabannya. Oke, pertanyaan kedua. Kondisi yang mengakibatkan terjadinya hubungan istimewa itu kan ada 3 ya, ada 3 kondisi ya kalau menurut undang-undang kita. Nah, coba jelaskan ketiga kondisi tersebut. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan sebutkan nama dan NPM. Perkenalkan, nama saya Wina Tasya dengan NPM CA22111059. Tiga kondisi yang mengakibatkan itu, yang pertama adalah kepemilikan saham secara langsung ataupun tidak langsung dengan nilai sebesar 25%. Oke. Yang kedua, penguasaan secara manajerial. Yang ketiga adalah hubungan keluarga, saudara ataupun saudara. Oke, bagus. Pertanyaan ketiga betul ya. Dan pertanyaan terakhir yaitu apa tujuan dalam P3B dibuat aturan mengenai hubungan istimewa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan terakhir? Oke, silakan sebutkan nama dan NPM. Perkenalkan, nama saya Kunci, NPM CA22101060. Tujuannya itu adalah untuk mencegah penghindaran pajak internasional melalui penghindaran pajak internasional melalui penyalahgunaan relasi khusus antara pihak dari 2 negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Oke, betul ya. Jadi ringkasan dari jawaban teman-teman di sini adalah ini. Dan rata-rata tadi sudah betul ya, sudah 100% ya. Nah, jadi ini ya kita review sedikit ya. Apa itu hubungan istimewa? Jadi hubungan istimewa itu adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan ya, keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Nah, hubungan istimewa itu diatur ya dalam regulasi, baik itu perpajakan domestik ataupun perpajakan internasional. Kalau dari perpajakan domestik itu diatur di pasal 18 ya, di sini ya, pasal 18 ayat 4, yaitu hubungan istimewa terjadi karena 3 ya, boleh salah satu atau ketiga-tiganya, berarti sudah menjadi kalau misalnya syaratnya 1 terpenuhi berarti sudah termasuk hubungan istimewa, atau bahkan ketiga-tiganya terpenuhi berarti itu hubungan istimewa. Ya, yang pertama adalah kepemilikan saham langsung dan tidak langsung minimal 25%. Ya, saham harus di atas 25%, minimal 25%. Yang kedua, penguasaan sebaik itu secara teknologi ataupun manajemen. Ingat ya, teknologi yang kemarin kita bahas ya tentang perusahaan frozen food ya. Perusahaan frozen food A, dia tidak mempunyai formulasi untuk membukukan. Jadi sehingga dia memakai jasa yang ada di perusahaan B yang ada menjual formulasi bagaimana melakukan frozen food itu. Sehingga perusahaan A dia memakai teknologi yang ada di perusahaan B. Nah, sehingga inilah yang disebut mereka itu akan ada berhubungan istimewa. Gitu. Ini penguasaan secara teknologi. Jadi perusahaan B itu menguasai secara teknologi perusahaan A gitu. Nah, kalau manajemen, penguasaan karena manajemen itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Lalu yang ketiga adalah hubungan keluarga sedarah dan atau semenda sampai derajat kedua. Ya, kalau sedarah itu teman-teman pasti sudah tahu ya, antara ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu gitu. Tapi kalau hubungan semenda itu biasanya antara menantu, mertua gitu ya, anak tiri gitu. Jadi itu. Jadi lalu yang ketiga, tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah penghindaran pajak berganda. Yang kedua, menjamin penerapan prinsip kewajaran ya, kewajaran usaha ya, atau prinsip kemarin itu ALP, dan yang terakhir adalah menghindari penyalahgunaan manfaat P3B ya. Kita langsung saja ya masuk ke materi hari ini ya teman-teman ya, yaitu kita akan membahas ini konsep umum tentang ya ini atas dividen, royalti dan bunga ya. Nah, kita masuk yang pertama, dividen. Ya, dividen. Jadi dividen itu apa? Nah, dividen ini masuk ya salah satu ke passive income yang saya bahas sebelumnya. Dividen adalah suatu kompensasi dari kepemilikan. Ya, kompensasi dari kepemilikan itu berupa apa ini teman-teman? Jadi dia itu diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi yang telah ditanamkannya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya nih kita langsung ke contoh. Biar ini langsung ya teman-teman bisa paham. Jadi ini. Jadi ada satu perusahaan namanya PT ABC. Jadi total saham dalam PT ABC itu adalah 600 saham. Yang mana dari 600 saham ini kepemilikannya dari 3 orang. Ya, Tuan A 100, Tuan B 300 saham, dan Tuan C 200 saham. Nah, jadi
saat perusahaan ini mendapatkan laba atau keuntungan, jadi masing-masing investor ini akan diberikan kompensasi atau keuntungan. Inilah yang disebut dengan dividen. Nah, dalam hal pemberian dividen itu akan dikenakan yang namanya pajak dividen. Ya. Nah, kita masuk ke yang kedua ya. Passive income yang kedua yaitu bunga ya. Nah, bunga di sini bukan bunga yang ada di bawah ya, yang warna-warni ya, yang ada di taman ya. Bunga di sini maksudnya adalah bunga sebagai kompensasi dari hutang piutang. Ya, jadi kalau misalnya kita minjam uang ke bank, kita membayar cicilan pasti ada bunga kan. Nah, itu yang dimaksud dengan bunga ini. Gitu. Jadi kalau ini lebih ke internasionalnya ya, lebih lintas batas negara. Jadi bunga sebagai kompensasi dari hutang piutang tidak termasuk di dalamnya adalah penalti. Penalti itu dikecualikan. Jadi secara umum bunga sama seperti dividen, yaitu hak pemajakannya boleh dipajaki oleh negara sumber. Syaratnya apa? Syaratnya itu tadi ada pembatasan tarif. Gitu. Jadi tarif besaran bunga itu pembatasan tarifnya diatur di pasal 11 P3B. Oke. Tarif bunga itu rata-rata di tengah-tengah ya. Biasanya kalau pada saat berunding itu range-nya ada di 0 sampai 20%, tetapi rata-rata negara kebanyakan mengambil 10%, ngambil di tengah-tengah. Nah, ini. Tapi ada juga yang 5% dan 15% tergantung dari kesepakatan masing-masingnya. Nah, ini contoh ya. Contohnya adalah perusahaan A di Jepang, dia meminjamkan uang ke perusahaan B yang ada di Indonesia. Atas pinjaman ini, Indonesia pada saat membayar cicilan ya, cicilan pokok berarti akan ada pembayaran bunga juga. Nah, pembayaran bunga inilah teman-teman yang harus dipotong pajaknya, yang disebut dengan withholding tax. Jadi, Indonesia mempunyai hak sebagai sebagian dengan pembatasan tarif sesuai dengan P3B. Gitu. Jadi, hak pemajakannya itu di Indonesia ada. Jadi Nah, yang terakhir teman-teman, kita masuk penjelasan yang terakhir yaitu passive income yang ketiga tentang royalti. Ya, royalti apa? Royalti adalah kompensasi dari penggunaan IPR, yaitu Intellectual Property Rights. Jadi, harta juga termasuk ya, semua harta yang termasuk ke dalam royalti atau sewa. Nah, pemajakannya hampir sama dengan dividen dan bunga. Dia ada negara sumber boleh memajaki, tetapi dengan pembatasan ya, dengan pembatasan tarif yang ditentukan treaty yaitu 5% sampai 20%. Jadi range-nya itu tarif terendah di 5% dan tarif maksimal 20% ya. Sama ya teman-teman, kalau dalam konsep royalti ini dia penduduk juga harus ditentukan, lalu BO-nya siapa itu juga harus kita tentukan. Nah, ini konsepnya ya, konsep royalti. Yang pertama adalah BO, yaitu beneficial owner-nya, yaitu siapa yang akan menikmati dari royalti tersebut. Lalu yang kedua adalah main purpose test, tidak dalam rangka penghindaran pajak berganda. Nah, ini contohnya ya teman-teman, contoh dari konsep royalti. Yang pertama itu PT ABC itu ada di Indonesia. Dia menggunakan namanya resep dodol ya, dia membuat dodol lah ya, resep dodol ABC namanya. Nah, resep tersebut diperoleh dari negara Belanda ya. Jadi sehingga orang Indonesia dia harus membayar kompensasi yaitu royalti misalnya sebesar 100 USD. Jadi saat Indonesia akan membayar ke Belanda, maka akan dikenakan dengan pajak royalti namanya, dengan tarif maksimal 10%. Dan kita harus mencek BO-nya juga, apakah benar dia penduduk Belanda, yang pertama. Yang kedua, apakah benar dia orang Belanda ini dia benar-benar BO-nya atau beneficial owner gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan royalti. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, silakan Mbak Cindy. Ya Bu, maaf untuk tujuan dari P3B dalam menentukan tarif pasif income sendiri itu apa ya Bu? Maaf kalau boleh tahu Ibu. Oke, baik. Tadi apa Cindy pertanyaannya tujuan apa? Tujuan Tujuan P3B. dari P3B dalam menentukan tarif pasif income. Oke, baik. Nah, Terima kasih Bu. oke, baik. Langsung saya tanya
saya jawab ya pertanyaan dari Mbak Siti, yaitu tujuan dari P3B dalam menentukan tarif pasif income apa ya? Oke, di sini di PPT-nya sudah di layar teman-teman di sini apa layarnya? Apa keterangannya masih yang tadi nggak? Yang urgent, Bu. Oke, baik ya ya. Nah, jadi teman-teman, perjanjian penghindaran pajak berganda itu bertujuan pasti untuk menghindari pemajakan double ya. Jadi supaya tidak dikenakan pajak dua kali, baik itu di negara sumber ataupun di negara domisili. Nah, di dalam konteks menentukan tarif pemajakan atas passive income ya, yang kita bahas tadi, royalti, dividen, dan bunga, itu dia memiliki tujuan utama ya. Yang pertama itu biasanya menghindari perpajakan berganda ya. Jadi supaya yang tidak dikenakan pajak dua kali baik di negara sumber ataupun di negara domisili. Lalu yang kedua biasanya itu tujuannya yaitu menarik investasi asing. Sesuai dengan penjelasan saya yang tadi yaitu dengan tarif pajak yang lebih rendah ya untuk passive income ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik gitu. Jadi iklim investasi yang lebih menarik bagi siapa? Bagi investor asing gitu. Jadi investor itu kan biasanya kan cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di negara-negara yang menguntungkan mereka ya. Nah, seperti yang di negara yang memiliki P3B misalnya. Nah, atau negara-negara yang menawarkan perlindungan pajak berganda dengan tarif lebih rendah gitu. Jadi menarik investasi asing. Lalu yang ketiga biasanya itu untuk kepastian hukum biasanya akan berhubungan dengan hukum. Jadi P3B dia memberikan kepastian hukum bagi WP itu mengenai apa? Mengenai tarif pajak yang berlaku. Jadi prosedur pemotongan pajak dan perlakuan pajak untuk berbagai jenis penghasilan. Biasanya ini akan apa ya? Akan membantu mengurangi risiko litigasi dan ketidakpastian nanti biasanya apa ya ketidakpastian yang muncul ketidakpastian yang muncul dan interpretasi dalam undang-undang pajak di berbagai negara gitu. Nah, yang terakhir yang kelima itu tujuannya kalau menurut saya ya ini adalah mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah, itu biasanya P3B mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Jadi peningkatan arus modal dan investasi juga dapat menciptakan lapangan kerja. Jadi meningkatkan teknologi dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi gitu. Jadi kalau secara keseluruhan nih dari tujuan yang saya bahas tadi, P3B bertujuan untuk menciptakan suatu kerangka kerja yang adil dan efisien dalam perpajakan internasional gitu. Gimana Mbak Cindy sudah Ya, Bu, sudah ya cukup jelas? jelas, Bu. Oke, Ya, pertanyaan selanjutnya. kasih ya, Bu. Oke. Mas Saya Zainul. izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Budi. Tadi ada dua syarat untuk ini ya, terkait dividen juga pajak yang dividen dan juga bunga royalti itu ada syaratnya. Nah, itu tuh bagaimana cara menentukan beneficial owner, Bu, dalam konteks tax treaty? Oke, baik. Jadi teman-teman, tadi sama ya dalam menentukan passive income, itu syaratnya ada dua. Yang pertama dia penduduk ya, penduduk. Yang kedua, penduduk dengan dibuktikan SKD ya, surat keterangan domisili. Yang kedua, BO-nya, beneficial owner-nya itu harus kita tentukan ya. Siapa BO-nya? Apa sih BO itu beneficial owner? Nah, jadi teman-teman, dalam konteks perpajakan penghindaran pajak berganda ya atau tax treaty itu apa ya? Dapat kita ambil ya teman-teman langkah-langkah ya dalam menentukan BO ini. Jadi yang pertama, yang paling utama adalah kita harus memahami terlebih dahulu definisi BO ini apa. Nah, jadi biasanya dalam konteks tax treaty, beneficial owner ini dia mengacu pada orang atau entitas ya. Jadi orang atau entitas yang secara efektif memiliki dan menikmati
pendapatannya gitu. Pendapatan apa? Seperti dividen, bunga dan royalti gitu. Jadi dia bukan sekedar sebagai perantara atau agen, itu tidak bisa, tapi dia benar-benar yang menikmatinya itu. Jadi definisi ini dapat bervariasi ya tergantung dari ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pajak yang bersangkutan biasanya. Lalu yang kedua, Mas Budi, eh, teliti ketentuan tax treaty yang berlaku. Jadi yang pertama itu adalah periksa dulu nih perjanjian pajak yang berlaku antara negara-negara yang terlibat gitu. Jadi setiap tax treaty itu dia mungkin memiliki ketentuan spesifik mengenai siapa sih yang dianggap sebagai beneficial owner gitu. Jadi syarat-syarat yang tercantum mengenai keuntungan yang dikenakan pajak dan siapa yang memenuhi syarat itu untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah. Itu berdasarkan treaty. Lalu yang ketiga, biasanya itu mempertimbangkan pengujian substansi ekonomi biasanya. Jadi memastikan bahwa entitas yang mengklaim sebagai beneficial owner ini dia memiliki substansi ekonomi yang memadai di negara tempat tinggalnya gitu. Nah, termasuk adanya misalnya nih, termasuk karyawan, kantor dan kegiatan usaha yang nyata gitu ya. Lalu dokumen dan bukti nih. Jadi penentuan yang berikutnya yaitu dengan menentukan dokumentasi dan bukti. Jadi siapkan dokumentasi yang menunjukkan kepemilikan dan hak untuk menerima pendapatan gitu. Seperti dokumen perusahaan, perjanjian pemegang saham atau dokumen yang relevan gitu ya. Lalu biasanya Mas Budi kalau untuk beneficial owner itu bisa dikonsultasikan juga dengan penasihat pajak biasanya. Jadi jika ada keraguan misalnya dalam konteks kompleksitas pajak kita kan lumayan banyak ya teman-teman sehingga penentuan status dari beneficial owner ini bagi wajib pajak mungkin agak ragu, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak atau profesional hukum yang memiliki pengalaman dalam hal perpajakan internasional. Gitu. Biasanya konsultan-konsultan pajak yang sudah bersertifikasi C ya, khusus untuk pajak luar negeri itu mereka biasanya sudah ahli di tax treaty gitu. Jadi terakhir Mas Budi dengan mengikuti semua langkah yang saya bahas tadi, maka kita lebih memahami dan lebih bisa untuk menentukan siapa yang dianggap sebagai beneficial owner dalam konteks tax treaty. Gitu. Bagaimana Mas Budi? Sudah jelas? Jelas, Bu. Cukup banget. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah hadir di kelas saya hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kelas ini ya. Kita berdoa dulu ya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih bagi yang sudah hadir di kelas hari ini. Sampai bertemu ya minggu depan ya dalam mata kuliah yang sama ya di hari yang sama. Insya Allah kita akan bertemu di jam 5 sore ya. Semoga teman-teman sehat semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Perbandingan Administrasi Perpajakan Internasional di program studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Institut Setiami. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud-Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Institut Setiami Jakarta, Fakultas Ilmu Administrasi, rekan sejawat dosen, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.